Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sudah lama saya tidak buat video ya. Kali ini saya ingin membuat video di mana pada bulan November ya, akhir bulan November kemarin, di tempat saya itu, khususnya ya Sumatera Utara ya, karena saya kan di Sumatera Utara, lagi mengalami bencana alam ya, tepatnya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat ya. Tragedi bencana alam ya yang sangat mengerikan di kota saya ya, masih satu provinsi tempat saya tinggal, Sumatera Utara. Di kota tempat saya, angin kencangnya terasa ada ya, mengalami juga sih angin kencang, hujan full 2 hari ya, 2 hari itu full. Banjir juga, tapi tidak begitu dalam ya banjirnya, hanya sebatas betis kaki ya banjirnya. Tapi di hari ketiga setelah hujan mulai agak reda, banjirnya pun surut ya. Tapi di Sumatera Utara itu, yang khususnya di Medan, di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, itu banjirnya ada besar banget ya. Dan di Tapanuli juga diiringi dengan longsor ya teman-teman, seperti di Sumatera Barat juga ya. Jadi kita turut ini ya, berduka, belasungkawa untuk saudara-saudara kita ya di Sumatera Utara, di Aceh, dan juga di Sumatera Barat. Semoga semuanya dalam lindungan Tuhan, semoga semuanya baik-baik aja. Yang kehilangan keluarga semoga diberi kesabaran, kekuatan ya. Oke, di sini saya ingin membuat video. Kali ini kita akan bertanya-tanya pada ChatGPT ya teman-teman. Jadi kita akan bertanya pada ChatGPT tentang ya musibah atau bencana alam yang terjadi di Sumatera. Oke, langsung aja kita buka ChatGPT-nya ya. Oke, kita buka langsung ChatGPT-nya. Oke teman-teman, di ChatGPT ini kita akan bertanya pada ChatGPT tentang bencana alam yang terjadi di Kepulauan Sumatera, yaitu khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Oke, kita akan bertanya pada ChatGPT ya, kita tuliskan aja ChatGPT. Kita bertanya dulu pada ChatGPT-nya. Ini kita geser ke atas deh, soalnya sedikit mengganggu ya. Kita tanyakan, apakah kamu tahu bahwasanya di Indonesia baru saja mengalami bencana alam. Oke, kita tanya pada ChatGPT, apakah kamu tahu bahwasanya di Indonesia baru saja mengalami bencana alam? Oke, kita tunggu jawaban dari ChatGPT-nya guys. Oke, di sini dia menjawab ya, ChatGPT yang menjawab di sini. Kalian bisa melihat ya, ini dijawabnya. Ya, saya tahu baru-baru ini Indonesia, khususnya wilayah Sumatera. Oke, dia tahu ya, khususnya wilayah Sumatera mengalami bencana alam besar berupa banjir bandang dan longsor akibat curah hujan ekstrim atau siklon tropis. Berikut ringkasan situasinya sekarang. Apa yang terjadi? Hujan deras dan siklon tropis termasuk siklon Senyar menyebabkan banjir dan longsor di beberapa provinsi di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ribuan desa dan pemukiman, infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta sarana publik rusak atau hancur. Ya, rumah-rumah hancur, ada yang ketutup oleh longsor dan keluarganya juga ada yang hilang oleh banjir ya, dan juga oleh longsor. Ini dampak korban dan kondisi darurat. Oke, kalian bisa lihat korban jiwa sudah mencapai ratusan. Wow. Angka kematian resmi terbaru dilaporkan sekitar 700-800 orang. Wah, cukup banyak juga ya, 700-800. Ini dari ChatGPT-nya ya. Tapi semoga saja tidak sampai segitu ya. Banyak orang hilang, luka-luka terlantar, dan jutaan orang terdampak, termasuk pengungsi dan mereka yang kehilangan tempat tinggal. Akses ke banyak lokasi terputus. Ya. Di sini dia mengatakan kenapa bencana ini begitu parah. Faktor alam dan manusia. Ya, ini faktor alamnya hujan ekstrim ditambah iklim siklon monsun. Secara alamiah meningkatkan risiko banjir atau longsor. Tapi para ahli dan organisasi lingkungan menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan seperti deforestasi besar-besaran dan konversi lahan atau untuk pertambangan, perkebunan dan lain-lain memperparah dampaknya. Oke, di sini ChatGPT mengatakannya banyak kawasan hulu yang seharusnya menyerap air hilang kapasitasnya sehingga air meluap deras. Oke, di sini bisa kalian baca ya. Oke, dia tahu ya. Karena kamu tinggal di Medan, di Sumatera Utara, sepertinya bencana ini sangat relevan dengan situasimu. Sebenarnya saya tidak pas di kota Medannya. Saya di kota yang lainnya, tapi masuk dalam provinsi Sumatera Utara. Yang juga merasakan hujan full 2 harian dan angin kencang ya, angin ribut, kencang banget anginnya. Selama 2 harian, 3 harian gitu sih anginnya. Oke. Kita tanya lagi kepada ChatGPT ya. Kenapa ini? Apakah bencana di Sumatera bisa dikatakan dalam bencana nasional? Oke, kita tanya pada ChatGPT, apakah bencana di Sumatera bisa dikatakan dalam bencana nasional? Saat ini kejadian di 2025 Sumatera belum secara resmi dikategorikan sebagai bencana nasional menurut pemerintah. Kenapa belum disebut bencana nasional? Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa banjir atau longsor di Sumatera walaupun sangat parah tidak memenuhi kriteria penetapan sebagai bencana nasional. Pemerintah pusat sampai sekarang menganggap tanggap darurat dilakukan pada tingkat provinsi atau kawasan terdampak. Ini menurut pemerintah, dibahas si ChatGPT-nya ya. Oke guys, jadi perlu kita pahami ini menurut pemerintah kita. Jadi dijelaskan si ChatGPT. Menurut pernyataan resmi pemerintah, aspek-aspek seperti cakupan wilayah, kapasitas daerah terdampak, serta apakah bencana tersebut melampaui kemampuan daerah menjadi pertimbangan sebelum dinaikkan status ke nasional. Namun, banyak pihak berargumen bahwa bencana ini pantas disebut bencana nasional. Iya, karena ya Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat hampir keseluruhannya Kepulauan Sumatera terkena bencananya. Ya.
Ya, karena di sini banyak ya. Ada desakan dari anggota DPR, organisasi keagamaan seperti MUI dan kelompok masyarakat agar status dinaikkan mengingat skala korbannya banyak banget ya. Kerusakan infrastrukturnya juga besar dan dampak sosial ekonomi sangat besar. Nah, di sini dia mengatakan tingkat provinsi sulit menangani sendiri sehingga koordinasi dan bantuan dari pusat sangat dibutuhkan. Ya, di sini dikatakannya bisa dibilang potensial menjadi bencana nasional. Ya, kita tanya lagi, kenapa tidak dinaikkan menjadi bencana nasional? Kenapa tidak dinaikkan menjadi bencana nasional? Kita tanya lagi. Ya, alasan utama pemerintah menurut BNPB untuk menetapkan status bencana nasional diperlukan kriteria khusus seperti kerusakan absolut, lumpuhnya sistem pemerintahan daerah, atau gagalnya layanan publik di wilayah terdampak. Mereka menilai kondisi di Sumatera masih bisa diatasi oleh pemerintah daerah dengan dukungan pusat. Kepala BNPB menyebut bahwa di Indonesia peristiwa yang pernah mendapat status bencana nasional sangat terbatas, hanya beberapa, misalnya tsunami Aceh dan pandemi COVID-19. Banyak bencana besar lain, gempa, banjir, dan lain-lain juga tidak mendapat status nasional. Sebagai presiden bahwa tidak semua bencana besar otomatis jadi bencana nasional. Oke. Dalam penilaian terakhir, meskipun korban dan kerusakan cukup besar, pemerintah menyatakan bahwa situasi sudah bisa dikendalikan. Faktor kebijakan dan pragmatis. Pemerintah menekankan bahwa yang penting bukan status tapi tindakan nyata. Meskipun tidak resmi bencana nasional, mereka tetap mengerahkan kekuatan nasional. Di sini implikasi dan kontroversi. Kenapa banyak orang minta status dinaikkan? Di sini dengan skala korban dan kerusakan besar serta cakupan provinsi yang luas, bencana layak disebut nasional supaya alokasi bantuan, koordinasi, dan pemulihan bisa lebih cepat dan terpusat. Oke, di sini kita akan bertanya kepada ChatGPT penyebab terjadinya banjir besar dan longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebenarnya disebabkan oleh apa? Oke, kita tanya. Oke, ada beberapa penyebab utama mengapa banjir besar dan longsor sampai sangat parah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belakangan ini. Sebagian besar analis dan pakar lingkungan sepakat bahwa penyebabnya bukan cuma hujan deras, tetapi kombinasi antara faktor alam dan degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia. Oke guys, sini akibat
Selain faktor alam, juga ada diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri. Ya, di sini faktor alam, cuaca ekstrim dan siklon tropis. Menurut data dari BMKG, pada akhir November 2025 terjadi curah hujan ekstrim di bagian utara Sumatera. Hujan harian mencapai lebih dari 300 mm di beberapa titik. Ya, hujan ini dibarengi dengan angin ribut ya, guys. Angin yang cukup kencang. Keadaan ini diperparah dengan munculnya siklon tropis senyar di perairan sekitar Selat Malaka yang memperkuat aliran awan hujan intens, angin kencang ya. Angin kencang dan membantu memicu longsor dan banjir bandang. Karena curah hujan ekstrim dan dalam waktu singkat hampir curah hujan bulanan turun dalam sehari atau 2 hari. Ya, memang itu udah 2 hari full di tempat saya ya, dengan angin kencang juga. Jadi hujan lebat plus cuaca ekstrim adalah pemicu langsung terjadinya banjir dan longsor. Dan di sini ada faktor lingkungannya dan degradasi ekosistem, deforestasi dan kehilangan fungsi spong alam. Tapi yang membuat dampaknya jauh lebih parah adalah kerusakan lingkungan di banyak area hulu sungai dan kawasan daerah aliran sungai. Ya, pakar UGM mengatakan bahwa ekosistem hutan di hulu telah merusak fungsi alami hutan sebagai spong atau penyerap air, yaitu fungsi interseptasi hujan, infiltrasi tanah, penguapan atau transpirasi, serta kontrol erosi. Oke, sini ya bisa kita lihat. Dalam 2 dekade terakhir terjadi pengurangan tutupan hutan secara signifikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ya. Sebagian karena pembukaan lahan untuk perkebunan, misalnya sawit, pertambangan, atau kegiatan ekstraktif lainnya. Makanya banyak sih yang dibawa banjirnya itu batang-batang pohon ya, batang-batang kayu yang sudah terpotong-potong ya, tidak ada daunnya ya, tidak ada akarnya, atau ya akarnya terpisah dengan batang-batang yang lainnya. Yang pastinya tidak ada daun-daunnya ya. Dan ada sebagian juga video yang menunjukkan ya, di batang-batang pohonnya itu sudah diberikan nomor ya, ada nomor 3 gitu di batang-batangnya. Jadi selain dia ini ya dibilangnya faktor alam, juga ada faktor dari manusianya itu ya. Karena yang membuat semakin parah itu pasti kena banjirnya itu membawa batang-batang pohon besar. Pasti siapa yang tersenggol dengan kencangnya batang pohon itu di bawah air pasti pingsan ya. Degradasi lingkungan ini juga melemahkan kemampuan tanah. Jadi tanah itu lemah kemampuannya karena degradasi itu ya, dan daratan dalam menyerap air hujan. Alhasil kalau hujan ekstrim terjadi, air tidak terserap tapi langsung turun. Jadi karena tidak ada pohon itu, atau pohon-pohon itu jadi sedikit, jadi hujan yang lebat itu saat turun ke bumi dia tidak langsung terserap. Jadi dia terserapnya dikit ya, karena pohon-pohon itu sudah ditebangi semua. Hanya tanam pohon-pohonan sebagian kecil yang menyerap, tapi tidak bisa ini ya optimal. Jadi sedikit aja terserap dan yang banyaknya itu langsung turun ya. Jadi airnya langsung turun, sebagian aliran cepat, memperbesar potensi banjir dan longsor. Ada laporan bahwa material kayu atau gelondongan ikut terbawa aliran air. Ya, kita bisa lihat ya di video-video itu jelas banget, banyak banget ya. Itu tidak bisa dielakkan lagi. Itu banyak banget kita lihat, menunjukkan jejak aktivitas penebangan atau penebangan ilegal atau lahan yang telah dikonversi. Di sini dijelaskannya, intinya kondisi alam sudah rawan ya. Walaupun alam saat ini sudah rawan, tapi ketika tameng alam seperti hutan dicabut, dampak hujan ekstrim jadi jauh lebih fatal. Memang kondisi alamnya sudah rawan, tapi semua itu menjadi fatal karena tameng alamnya itu sudah digundul atau ditebangi seperti hutan-hutannya. Jadi di sini katanya kombinasi faktor alam plus manusia. Kenapa bencana jadi sangat parah?
Para ahli menyatakan bahwa bencana kali ini adalah hasil tabrakan antara cuaca ekstrim dengan kerentanan ekologis yang dibangun manusia. Sehingga hujan deras dan siklon tropis menjadi pemicu langsung, tapi degradasi lingkungan, deforestasi, konversi lahan, pengeringan das, daerah aliran sungai, aktivitas tambang atau perkebunan melemahkan sistem alam yang biasanya menahan air. Saat sistem alami gagal, hujan ekstrim berubah jadi banjir bandang dan longsor yang sangat dahsyat, terutama di daerah hulu hingga ke permukiman. Oke guys, jadi di sini bisa kita jelas ya, bisa kita pahami. Semoga bisa membuka cara berpikir kita ya, bahwasanya memang faktor alam ya, karena cuaca ekstrim ya, angin kencang dan hujan berhari-hari full, dan lebih parahnya lagi ditambah dengan ulah manusia itu sendiri, ulah kita ya, yang menebang hutan seperti itu ya, karena ya mungkin ada yang membangun bisnisnya ya, membangun perusahaannya dengan menebang hutan, menanam sawit atau tambang. Itu menguntungkan dirinya sendiri tapi tidak menguntungkan untuk rakyat Indonesia. Dan jadilah semua bencana ini terjadi akhirnya. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan tempat tinggal, ada kehilangan tempat tinggal dan keluarga. Dan infonya saat ini juga di Aceh masih kadang ada longsornya juga ya, di Aceh, di Padang ya, di Medan, Tapanuli, dan infonya yang di pelosok-pelosok ya, itu masih kesulitan dengan air bersih, makanan. Dan kita lihat di video-video juga ya, di video Instagram, Facebook, bantuan ada ya, pernah bantuannya dikirim dari helikopter tapi dicampakkan dari atas. Wah, itu sangat langsung beras itu pecah dan tercecer ke tanah gitu sih. Sebenarnya ya cari cara yang lebih bijak lagi ya untuk menurunkan bantuan itu, jangan mencampakkan ya, seharusnya cari cara yang lebih bijak lagi, cara yang lebih baik lagi. Oke, jadi semoga ini jadi pelajaran bagi kita. Semoga kita semua bisa menjaga alam ini ya, tidak merusak. Oh ya, dan jangan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai seperti itu. Ingat guys, sungai itu bukan tong sampah ya. Ingat sekali lagi, sungai itu bukan tong sampah. Jadi jangan pernah membuang sampah di sungai. Nanti tiba waktunya banjir, kalian menyalahkan yang lain-lain, padahal salah itu pada diri kita sendiri yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai. Ya, kalau bisa buang sampah pada tempatnya. Kalau Anda tidak punya uang untuk membayar pengangkat sampah, Anda bisa membuang sampahnya itu sendiri ke tempat pembuangan sampah, penampungan sampah. Atau Anda punya lahan, Anda bakar sampah Anda. Seharusnya kita bisa bijak ya menjalani hidup ini, lebih peduli, terutama peduli pada yang kita lakukan ya, peduli pada diri sendiri terutama, seperti membuang sampah pada tempatnya, membakar sampah ya. Kalau kita tidak peduli dengan diri kita sendiri, mungkin ya bagaimana lagi, pasti dengan orang lain kita juga tidak akan peduli, apalagi dengan alam ini pasti tidak lebih peduli lagi. Jadi kepedulian itu perlu banget, pertama harus datang pada diri kita sendiri ya, karena di saat ini kalau kita lihat kepedulian itu sudah semakin terkikis, semakin berkurang, semakin hilang. Orang semakin cuek, tidak peduli. Padahal kepedulian itu sangat penting untuk diri kita sendiri, untuk sekitar kita, untuk lingkungan kita. Oke guys, jadi semoga bermanfaat jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh ChatGPT kepada kita ya. Oke, jika menurut kalian video ini
bermanfaat. Jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih guys, semoga bermanfaat. Dan untuk semua korban bencana, semoga diberi kekuatan kesabaran, dan semoga bantuan-bantuan datang tepat pada sasaran dan tepat waktu. Oke, untuk pemerintah semoga secepatnya bantuan-bantuan itu disampaikan, disalurkan, diberikan kepada para korban, karena kemungkinan terutama yang di pelosok-pelosok mungkin mereka sudah menunggu-nunggu ya, yang di pelosok, yang di pedalaman mereka sudah menunggu-nunggu, mereka cukup kekurangan banget ya. Kepada pemerintah tolong bantuannya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.